Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat muda? Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang puisi. Puisi acapkali membuat seseorang menjadi terhibur atau bahkan berbunga-bunga. Mereka terpesona dengan kata-kata yang begitu indah dan menarik. Makanya tidak heran kalau puisi itu disukai oleh banyak orang, sehingga mereka membaca atau bahkan mendengarkan pembacaan puisi. Baik, kita mulai dengan pengertian puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah puisi. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 disebutkan bahwa puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal yang dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Bahasanya yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. 2. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 3. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. 4. Puisi bersifat simetris. 5. Puisi memiliki makna konotatif. 6. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Unsur-unsur puisi. Pada materi kelas 10 ini, kita perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur pada puisi sebagai berikut. 1. Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri dari 1. Tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi, kita dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. 3. Imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau suara atau auditif, dan imaji sentuh atau perabaan, disebut juga taktil. 4. Majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. 5. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, uang, sawah, gunung, meja, rumah, mobil, dan lain sebagainya. 6. Rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata dan tiruan bunyi. Berikutnya adalah struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Struktur batin puisi ini terdiri dari 1. Tema atau makna, atau disebut juga sense.
Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata baris, bait, maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh para penyairnya. 2. Nada atau disebut juga tone. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. 3. Rasa atau disebut juga feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologis penyairnya. Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, sosial, agama, kedudukannya dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. 4. Amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan adalah pesan yang ingin disampaikan oleh para penyair dalam puisinya terhadap para pembaca. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi diantaranya adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dibuat sebelum abad ke-20. Dan puisi lama ini sangat terikat oleh beberapa aturan. Ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama diantaranya yaitu bersifat anonim atau tidak dituliskan nama pengarangnya karena puisi ini merupakan puisi rakyat. Yang kedua adalah disampaikan secara turun-temurun atau dari mulut ke mulut secara lisan. Ketiga, terkait oleh aturan-aturan yang mengatur jumlah baris, bait, jumlah kata, suku kata, rima, dan irama. Lebih jelasnya, aturan yang mengikat puisi lama diantaranya yaitu 1. Jumlah kata dalam satu baris. 2. Jumlah baris dalam tiap bait. 3. Jumlah suku kata dalam tiap baris. 4. Persajakan atau rima. Dan yang kelima adalah irama. Nah, puisi lama ini dibagi menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis puisi lama itu diantaranya adalah 1. Mantra. Mantra merupakan ucapan atau kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magic yang biasanya diucapkan pada acara-acara tertentu. Misalnya adalah mantra yang diucapkan untuk menolak atau untuk mendatangkan hujan. Kedua adalah pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan rima berakhiran AB-AB. Pantun juga biasanya disebut sebagai bahasa sindiran. Pantun dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu pantun anak, pantun remaja, pantun teka-teki, pantun orang tua, dan pantun pendidikan. Ketiga adalah sloka. Jenis puisi berikutnya adalah puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Nama penyairnya jelas atau diketahui. 2. Memiliki bentuk rapi dan simetris. 3. Memiliki gaya bahasa yang dinamis. 4. Memiliki persajakan akhir yang teratur. 5. Sebagian besar puisi baru memiliki 4 seuntai. 6. Setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. 7. Setiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Dan 8. Banyak menggunakan pola pantun dan syair, sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Puisi baru memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Himne. Himne merupakan sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa ataupun segala sesuatu yang dianggap suci atau sakral. 2. Balada. Balada merupakan puisi sederhana yang berkisah mengenai cerita rakyat yang mengharukan.
Balada biasanya berbentuk dialog atau disajikan dalam bentuk nyanyian. 3. Ode. Ode merupakan puisi larik mengenai sanjungan terhadap orang yang berjasa. Ode dibaca dalam nada yang agung dan memiliki tema yang serius. Biasanya ode ditujukan pada orang tua, pahlawan, tokoh-tokoh besar, dan sebagainya. 4. Romansa. Romansa merupakan puisi cerita yang mengungkapkan luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa ini menimbulkan efek romantis saat dibacakan. 5. Epigram. Epigram merupakan puisi mengenai ajaran dan tuntunan dalam menjalani hidup. Epigram sendiri memiliki arti unsur pengajaran, nasihat, menuntun ke arah kebenaran yang dijadikan pedoman hidup. 6. Elegi. Elegi merupakan syair atau nyanyian berupa ratapan dan ungkapan duka cita terutama pada peristiwa kematian. Kemudian satir. Satir merupakan puisi bergaya bahasa sindiran atau kritik, disampaikan dalam bentuk sarkasme, ironi, atau parodi. 8. Distikon. Distikon merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. 9. Terzina. Terzina merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 3 baris atau 3 seuntai. 10. Kuatren. Kuatren merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 4 atau 4 seuntai. 11. Queen. Queen merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 5 baris atau 5 seuntai. 12. Sektet. Sektet merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 6 baris atau 6 seuntai. 12. Septima. Septima merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 7 baris atau 7 seuntai. 13. Oktav atau stanza. Oktav atau stanza adalah merupakan puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 8 baris atau 8 seuntai. 13. Soneta. Soneta merupakan puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2 bagian. 2 bait pertama dalam soneta memiliki 4 baris, sementara 2 bait kedua masing-masing memiliki 3 baris. Soneta ini merupakan jenis puisi baru yang paling terkenal karena paling susah dibuat dan membuat para penyair tertantang untuk membuatnya. Sahabat muda yang hebat, jenis puisi berikutnya adalah puisi kontemporer. Sesuai dengan namanya, puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan puisi lama maupun baru. Puisi kontemporer juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak selalu memperhatikan kesatuan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata kasar, ejekan, atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-kata simbolik atau lambang, intuisi, irama, gaya bahasa, dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Puisi kontemporer juga biasanya berarti puisi yang ditulis dalam kurun waktu terakhir. Sahabat muda yang hebat, puisi kontemporer ini dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya 1. Puisi Belling. Puisi Belling merupakan puisi yang tidak mengikuti aturan umum atau ketentuan dalam puisi lama maupun baru. Penyair puisi Belling biasanya tidak perlu memilih-milih kata lagi, karena dasar dari puisi ini adalah bermain-main. Ciri utama dari puisi Belling adalah kuatnya unsur kelakar, sehingga penyair memanfaatkan seluruh unsur puisi berupa rima, irama, diksi, bunyi, dan tipografi untuk mengejar efek kelakar tanpa ada maksud tersirat atau disembunyikan. Puisi Belling biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik sosial terhadap sistem pemerintahan dan sistem perekonomian, serta digunakan sebagai ejekan kepada para penyair
yang bersikap terlalu serius dan sungguh-sungguh dalam berpuisi. Oleh karena itulah, Taufik Ismail menyebut puisi Belling sebagai puisi yang mengejek puisi. Jenis puisi kontemporer yang kedua adalah puisi mantra. Puisi mantra merupakan puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Penyair Indonesia yang memperkenalkan puisi mantra adalah Sutarzi Kaljembahri. Baik, kita kupas ciri-ciri dari puisi mantra adalah: 1. Mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan mistis atau misteri. 2. Mantra bukanlah sesuatu yang dihadirkan untuk dipahami, melainkan sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan efek atau akibat tertentu. 3. Mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran yang terletak dalam perintah. Jenis puisi kontemporer yang ketiga adalah puisi konkret. Puisi konkret merupakan puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah sehingga menyerupai gambar tertentu dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai medianya. Dalam puisi konkret biasanya terdiri dari lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda atau gambar-gambar sebagai ungkapan ekspresi penyairnya. Dalam penulisannya, puisi konkret perlu memperhatikan beberapa unsur berikut. 1. Tipografi. 2. Unsur bunyi, dan 3. Enjambment. Tipografi meliputi penyusunan baris-baris puisi berupa kata atau suku kata dengan disusun berdasarkan gambar atau pola tertentu. 2. Unsur bunyi meliputi penempatan persamaan bunyi atau rima di tempat-tempat tertentu demi menghidupkan kesan yang disatukan dalam repetisi atau pengulangan-pengulangan. Yang ketiga adalah enjambment, merupakan pengalaman atau perpindahan baris puisi yang menuju baris puisi yang pekat dan penuh perenungan. Nah, itulah pembahasan materi puisi bahasa Indonesia kelas 10. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan buat kita semua. Dan selamat mempelajarinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.